Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurfitria dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mahasiswa baru angkatan 2021 UIN Maliki Malang. Hari ini adalah hari pertama PPAK UIN Maliki Malang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hasil resume saya. Materi yang pertama adalah materi yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Umi Sumbula MAG selaku Wakil Rektor 1 UIN Malang. Dari materi yang beliau sampaikan, saya dapat mengambil poin-poin untuk saya buat resume. Poin pertama, UIN Maliki Malang adalah salah satu universitas yang memiliki fakultas pada tahap internasional, seperti Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, dan yang lainnya. Serta ada Fakultas Humaniora, serta Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Poin penting lainnya, yaitu mengenai integrasi kelembagaan. Pertama, memadukan pendidikan tinggi dengan pesantren, serta integrasi keilmuannya. Kedua, memadukan antara sains dan Islam. Poin lainnya mengenai mata kuliah sebagai berikut. Pertama, mata kuliah dasar. Kedua, mata kuliah keislaman. Ketiga, mata kuliah fakultas. Keempat, mata kuliah bahasa. Kelima, mata kuliah filsafat. Dan yang terakhir adalah mata kuliah rumpun program studi. Yang terakhir adalah mengenai sistem akademik. Mahasiswa baru sudah diprogramkan oleh sistem akademik yang sudah lama. Kalau SKS-nya kecil, maka perolehan IPK-nya untuk semester selanjutnya juga akan kecil. Jadi, kalau IPK-nya di atas 3, itu bisa mengambil SKS 24. Maka nanti ada 7 semester sudah selesai dan bisa untuk melanjutkan skripsinya. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan aktif dan menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi intelektual yang profesional, berkompetensi, berpikir ilmiah, baik umum maupun keagamaan, serta berani berbicara dan berjiwa kepemimpinan. Materi kedua adalah materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Fatah Yasin, MAG, selaku Wakil Rektor 3 UIN Maliki Malang. Hasil resume dari materi beliau menyampaikan bahwa mahasiswa baru UIN Maliki Malang diharapkan di masa depan dapat memimpin kendali bangsa Indonesia. Selain itu, pemimpin masa depan bukan orang yang pandai merangkai kata-kata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Belajar melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan yang mudah terprovokasi. Poin penting yang lainnya juga, menjadi seorang mahasiswa di UIN Maliki tidak mudah berarti hanya orang pilihan atau hanya orang the best human. Selain itu, bahwasannya mahasiswa baru harus berupaya dalam mengikuti perkuliahan dengan berpikir ilmiah serta dilandasi ilmu-ilmu agama, berpikir atau berperilaku positif. Indikator lainnya, tampil sebagai mahasiswa dengan gaya khas UIN Maliki, artinya tidak menyalahi peraturan yang sebagaimana ada. Poin lainnya, UIN Maliki memfasilitasi berbagai macam unit kegiatan kemahasiswaan untuk memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa. Selain itu juga, kampus menyediakan wadah untuk mengembangkan bakat ilmiah melalui tulisan, konferensi, maupun olimpiade. Bagi mahasiswa yang menghafalkan Al-Quran atau memiliki kemampuan qori atau qori'ah, poin terakhir yang beliau sampaikan adalah apabila mahasiswa ingin menyampaikan pendapat maupun saran, dapat disalurkan melalui Senat Mahasiswa Universitas atau Dewan Eksekutif Mahasiswa
agar tidak salah jalan atau persepsi. Poin terakhir yang beliau sampaikan juga, kenali diri sendiri, kenali orang lain, kenali kampus serta organisasi yang ada di dalamnya, baik intra maupun eksternal. Halo semuanya, kembali lagi di sini. Saya akan mengulas mengenai materi PPAK kedua Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, melanjutkan materi yang di video kemarin, materi PBAK pertama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Materi pertama pada PBAK hari kedua ini adalah mengenai organisasi DEMA. DEMA merupakan Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang sering disebut organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa level universitas. Fungsi DEMA Universitas pertama, sebagai pelaksana program kemahasiswaan. Kedua, sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di universitas. Ada 6 kementerian dalam DEMA Universitas. 1. Kementerian Dalam Luar Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Sosial Hukum dan Politik. 4. Kementerian Agama. 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Program kerja DEMA UIN Malang selama 1 periode ke depan menjadi periode Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas memiliki beberapa program kerja yang sebagai prioritas. Salah satunya adalah Sahabat Desa atau memunculkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan dikolaborasikan dengan mitra-mitra yang ada dalam organisasi UIN Maliki Malang. Kedua, ada program kerja terkait Sapa Sekolah. Tujuan dari program kerja sama sekolah ini adalah kita ingin memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Malang Raya terkait pelatihan kepemimpinan. Yang ketiga adalah program kerja yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Nantinya, program kerja ini adalah program yang berdiskusi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi, dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia. Yang terakhir, mengenai struktur kepengurusan DEMA Universitas, yakni terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan yang terakhir terdiri dari anggota. Materi kedua adalah mengenai SEMA. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Maliki Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Visi SEMA adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Selain itu, fungsi SEMA ada 4, yaitu advokasi, legislasi, 3 pengawasan, dan penganggaran. Fungsi advokasi adalah untuk menyampaikan kendala-kendala. Dan yang lainnya mengenai poin penting tugas SEMA, yaitu ialah pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. Kedua,
memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas. Ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda. Keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa atau mahasiswi UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Poin penting lainnya ialah mengenai wewenang SEMA. SEMA memiliki wewenang 1. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas. Kedua, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Maliki Malang. Ketiga, mengesahkan peraturan Dema. Keempat, menjadi mitra kerja Dema dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Dan yang terakhir, mengenai Komisi SEMA. Terdiri dari A. Komisi Advokasi dan Hukum, B. Komisi Organisasi, C. Administrasi dan Keuangan, D. Informasi dan Komunikasi. Materi yang ketiga adalah materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid dengan tema Kebangkitan Bangsa Indonesia menuju Indonesia yang tangguh. Sampai saat ini, kasus COVID-19 masih meningkat. Jumlah kasusnya ialah 216 juta. Sedangkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia adalah mencapai 4.066.404. Sampai detik ini, belum ada yang bisa membuat obatnya. Sehingga hal yang bisa dilakukan yaitu ialah vaksin. Indonesia dapat melakukan vaksin 70%, sehingga dapat pendidikan tatap muka. Yang kedua, yaitu disiplin tentang program kesehatan. Rata-rata, masyarakat di desa itu sangat kurang dalam menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi ini. Tantangan untuk saat ini yaitu pada tingkat pemahaman mengenai COVID yang masih sangat rendah. Berikutnya, efek pandemi bagi masyarakat Indonesia yaitu turunnya perkembangan ekonomi. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh belahan dunia. Namun, sekarang perekonomian Indonesia mulai membaik. Begitu sebaliknya ketika COVID turun, maka perkembangan ekonomi akan membaik. Problema-problema yang terjadi pun banyak. Seperti banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya, banyak anak yang putus sekolah karena harus mencari pekerjaan, dan masih banyak masalah terkait dengan perekonomian. Untuk itu, sekarang yang bisa kita lakukan adalah kolaborasi hexahealing untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID dan perekonomian. Kolaborasi yang dibutuhkan saat ini adalah kemajuan teknologi. Seluruh lapisan diharapkan dapat menguasai IT, artinya agar bisa menguasai dunia. Dan yang terakhir adalah menjadi generasi yang unggul dengan melakukan: pertama, keagungan moral dan spiritual. Kedua, menguasai dunia iptek dengan perkembangannya. Ketiga, membaca buku agar dapat menguasai seluruh ilmu. Keempat, mempunyai digital quotient atau kecerdasan digital. Kelima, menjadi karakteristik utama yaitu kesolehan sosial yang dapat mengikuti organisasi luar maupun dalam. Materi yang terakhir atau materi yang keempat, materi yang disampaikan oleh Bapak
Basri Zain dengan tema Moderasi Beragama dalam Bingkai NKRI. Variety of attributes to Islam ada dua arus besar, yakni Sunni Islam dan Syi'i Islam. Berikutnya adalah poin mengenai sosiologi labeling Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, dan ekstremis. The most contemporary labels, yakni ada dua, moderat Islam dan Islam Nusantara. What it is of moderation in Islam? Definisi moderasi secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah atau keadilan. Secara terminologis adalah pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan. Keagamaan toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dan dalam beberapa hadis sahih Bukhari. Berikutnya adalah konteks of moderation in Indonesia. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Pertama, karakter Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antar pemeluk agama, histori Islam di Indonesia. Kedua, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan. 3. Ideologi bangsa dengan Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat memengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dengan Israel, aliansi politik Arab-Amerika, political nepotism and hypocrisy. Poin penting terakhir yakni peran mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendestinasi agenda moderasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan kebinekaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.